Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Arma Melayu dengan NIM 22031137. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Fasciolopsis busci. Fasciolopsis busci adalah trematoda usus yang bersifat hermaprodit yang dapat menimbulkan penyakit fasciolopsiasis, di mana trematoda atau cacing daun merupakan salah satu cacing yang masuk ke dalam filum Platyhelminthes dan hidup sebagai parasit. Apa itu fasciolopsiasis? Fasciolopsiasis merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing usus Fasciolopsis busci. Pada parasit ini dapat menyerang dan menginfeksi seperti babi, manusia, dan anjing. Hal ini terjadi terutama di dalam kasus di daratan Cina, Taiwan, Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, dan di seluruh anak benua di India. Parasit ini hidup di dinding duodenum dan jejunum di saluran pencernaan manusia dan hewan, tetapi dapat menyebar ke seluruh usus pada kasus infeksi yang parah. Berikut merupakan klasifikasi dari spesies Fasciolopsis busci, di mana spesies ini termasuk ke dalam kingdom Animalia, phylum Platyhelminthes, kelas Trematoda, ordo Echinastomida, famili Fasciolidae, dan genus Fasciolopsis. Berikut merupakan struktur dari cacing dewasa yang terdiri dari ovari, oral sucker, ventral sucker, uterus, dan cecum. Morfologi cacing dewasa memiliki ukuran panjang sekitar 2-7,5 cm dan lebarnya 0,8-2 cm. Bentuknya yang agak lonjong dan tebal. Biasanya kutikulum ditutupi oleh duri-duri kecil yang letaknya melintang. Duri-duri tersebut sering rusak karena cairan usus. Pada batil isap berukuran sekitar 1/4 ukuran batil isap perut. Selanjutnya ada buah testis yang bercabang-cabang. Ovarium bentuknya agak bulat. Saluran pencernaan terdiri dari prefaring yang pendek, faring yang menggelembung, esofagus yang pendek, serta sepasang sekum yang tidak bercabang dengan 2 indentation yang khas, serta uterus berpangkal pada ootip berkelok-kelok ke arah anterior badan cacing. Berikut merupakan telur Fasciolopsis busci. Berikut ini merupakan video Fasciolopsis busci dari mikroskop. Pada morfologi telurnya, telur berbentuk agak lonjong berdinding tipis transparan dengan sebuah operkulum yang nyaris terlihat pada sebuah kutubnya. Berukuran sepanjang sekitar 130-140 mikron dan lebarnya 80-85 mikron. Setiap ekor cacing dapat mengeluarkan 5.000-48.000 butir telur seharinya. Siklus hidup Fasciolopsis busci. Pada fase pertama, di mana terdapat telur yang tidak berembrio dikeluarkan melalui tinja manusia atau babi. Kemudian, telur berembrio di dalam air. Lalu, telur yang menetas berenang bebas dalam air untuk masuk ke dalam tubuh Hosus perantara 1 yang sesuai. Biasanya, Hosus perantara 1 tersebut adalah keong air tawar, seperti genus Segmentina, Hippeteus, dan Greaulus. Lalu, pada siput, Miracidia berkembang menjadi tahap Cercaria. Siput melepaskan Cercaria yang berenang bebas, kemudian Cercaria berkembang menjadi Metacercaria pada tanaman air dan tertelan oleh manusia atau babi yang dapat menyebabkan infeksi. Selanjutnya, pada Metacercaria, keluar lari ke stadi duodenum dan dapat berkembang menjadi dewasa pada usus halus manusia yang terinfeksi. Bila seseorang memakan tumbuh-tumbuhan air yang mengandung Metacercaria tanpa dimasak sampai matang, maka dalam waktu 25-30 hari, Metacercaria dapat tumbuh menjadi dewasa, dan dalam waktu 3 bulan, dapat ditemukannya telur dalam tinja manusia yang terinfeksi. Pada gejala klinis, terjadi karena adanya peradangan akibat pelekatan cacing pada mukosa usus. Yang kedua, abses dengan sakit di daerah epigastrium. Yang ketiga, terjadinya diare ringan sampai berat. Yang keempat, mual, ulcerasi yang agak dalam pada luka. Kemudian adanya anemia ringan dengan leukositosis dan eosinofilia sampai 35%. Gejala klinis ini kemungkinan diakibatkan oleh toksin dari cacing.
Gejala-gejala pada umumnya terjadi pada pagi hari dan menghilang bila penderita diberi makan. Cacing bisa didapatkan di usus besar, kadang dapat menyebabkan stasis usus atau obstruksi karena jumlah cacing yang cukup banyak. Pencegahan yang harus dilakukan yaitu dengan melakukan pemberantasan penyakit pada hewan, membasmi keong air, dengan memasak sayur dan makanan dengan sempurna untuk mencegah perigel fasciolosis. Kemudian dengan meminum obat diklorofen, niclosamide, dan praziquantel yang cukup efektif untuk pengobatan cacing ini. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan di video ini. Saya ucapkan terima kasih.